Identitas mayat pria yang ditemukan di drainase Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbagi Besar atau Bakter, tepatnya di kilometer 3B menuju Bandar Lampung pada Selasa siang terungkap. Korban merupakan seorang pemuda berumur sekitar 22 tahun bernama Manda Purnomo, warga Kemiling, Bandar Lampung. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan jenazah korban ditemukan pada Senin siang sehari sebelum identitasnya terungkap. Jenazah ditemukan oleh petugas kebersihan jalan tol dan kondisinya sudah rusak atau nyaris tidak dikenali. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jenazah korban yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Rajabasa Bandar Lampung untuk diautopsi. Inisialnya MP. Ya, berdomisili ini di Bandar Lampung. Ya, jadi korban ini orang dari Bandar Lampung, sehari-harinya pelajar. Usianya kurang lebih 28 tahun. Dan bahwa ada terindikasi diduga keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Nah, ini menjadi suatu petunjuk bagi kami, ya, dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, ya. Nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dirkrimum dan juga dari Kabid Propam Polda Lampung terkait adanya bila mana keterlibatan dari anggota ini. Ini sifatnya masih kami lakukan pendapat. Polisi telah memeriksa 5 saksi atas penemuan mayat korban. Pada pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya luka bekas kekerasan di tubuh korban. Dari saku celana korban didapati ponsel dan kunci kontak motor yang kini disita sebagai barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Pak, saya kesini udah izin, Pak. Udah WA, kasih. Hermansyah, orang tua dari anggota LSM bernama Imam Ardiansyah yang jadi korban pembunuhan, menangis di halaman Polres Metro pada Selasa siang. Ia dan anggota keluarganya mendatangi Polres Metro untuk mendesak polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan tersebut dan menangkap para pelakunya. Keluarga korban menduga masih ada pelaku lain yang hingga kini belum ditangkap. Saya selaku orang tuanya minta diungkap motif dan pelaku ditangkap semua, dan anak saya datang ke sana, saya menyusul dan terjadinya jauh cepat, dan saya akan minta keadilan apabila tidak ditangkap semua. Saya minta ke besok saya mau ke Polda Lampung, habis Polda Lampung saya ke Mabes dan ke Presiden. Keluarga korban ditemui oleh Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rosali. Ia menyatakan saat ini telah ada 2 tersangka yang ditangkap dan kasusnya masih terus berkembang. Polisi berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. Menanggapi dari apa yang disampaikan dari orang tua korban, kita sudah menindaklanjuti. Kami sudah menindaklanjuti apa yang harus kami lakukan. Baik yang melakukan penganiayaan sudah kita tindaklanjuti, baik yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia seseorang sudah kita tindaklanjuti, dan tersangkanya sudah kami amankan. Untuk pengembangan adapun dugaan tersangka lain masih dilakukan penyelidikan untuk mengamankan para tersangka lainnya. Pengeroyokan yang menewaskan Imam Ardiansyah terjadi pada 14 Oktober lalu di jalan depan lapangan kampus 15A, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Korban yang membela adik perempuan karena dianiaya pacarnya malah dikeroyok 4 pria teman pacar adiknya dengan senjata tajam. Hasil visum di rumah sakit, korban tewas akibat menderita 4 luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Seorang pemuda di Kalianda, Lampung Selatan, Selasa siang ditangkap bersama 2 temannya karena mengeroyok seorang pemuda yang merupakan pacar adik ipar dari tersangka Yoga Septami. 2 tersangka lain yang ikut mengeroyok korban kini masih buron. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami banyak luka memar di wajah dan tubuhnya.
Saat diinterogasi polisi, tersangka Yoga mengatakan pengeroyokan tersebut dipicu kemarahannya yang memergoki korban mengajak menginap adik iparnya di hotel. Namun para tersangka juga merampas uang dan ponsel korban dengan dalih untuk membayar biaya sakit hati keluarga. Ada dari istri. Kenapa? Ada yang diapain? Dilecehin lah. Dilecehin? Ya. Kamu taunya dilecehin gimana? Ya, dia pengen ngajak checking itu lah. Ada buktinya apa? Ke kosan. Enggak, kamu lihat di chat atau di gimana? Dia chatannya itu dilihatin ke saya. Emosi. Terus bawa teman? Ya memang kita orang lagi nongkrong situ, Pak. Infonya ada yang bawa senjata, ada yang nunggu di depan jalan. Gimana, itu benar apa enggak? Enggak juga. Terus itu orang berapa ke sana? Itu orang berlima lah, saya, Gun, Ripal, yang dua tadi yang di atas tadi, Pak. Mereka malam sebelum kejadian sempat kumpul-kumpul. Di situ ada Y, kakaknya N, kemudian juga ada MR, ada A, dan juga ada A yang juga merupakan kekasih dari N. Nah, setelah itu dibawalah Agil itu ke lokasi seputaran Pemda, tepatnya di kantor Bpenda. Disitulah perencanaan itu dimulai ya untuk merampas handphonenya si korban Agil, adik kita ini. Kemudian terjadilah kekerasan di dalamnya yang mengakibatkan saudara adik kita Agil ini terkena luka sayatan di leher. Ponsel korban dan kaos yang dipakai korban saat dianiaya para tersangka disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pura-pura budak ya? Ini. 3 kurir narkoba jaringan internasional diringkus Polda Lampung di tempat peristirahatan atau rest area Jalan Tol Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa dini hari. Ketiganya merupakan para pekerja migran Indonesia asal Madura, Jawa Timur. Bisa, Bang. Mas, tahan dulu. Buka aja nih, Bang. Buka sendiri. Tersangka akan menyelundupkan 7 kg sabu-sabu dan 204 butir pil ekstasi dengan menyamar sebagai penumpang bus antar kota antar provinsi. Narkoba tersebut disembunyikan dalam stagen atau korset yang dililitkan di perut dan kaki. Temukan sabu dari tersangka atas nama Badi dan kawan-kawan. Penyelundupan terungkap ketika para tersangka panik saat ada razia penumpang bus. Polisi yang mencurigai postur tubuh korban tidak sesuai kemudian menggeledah. Lihat ada 3 orang yang mencurigakan dan diperiksa, dan ternyata memang di tubuh mereka terdapat sabu dan juga pil ekstasi. 3 orang ini merupakan pekerja migran Indonesia dari Malaysia dengan inisial RF, BD, dan ZA. Bahwa saudara RF ini membawa kurang lebih 2 kg sabu, di mana 2 kg sabu ini terdapat 2 bungkus besar ya, dimasukkan atau diletakkan di pinggang yang bersangkutan dan dibungkus dengan korset. Jadi pinggangnya itu ditutup dengan korset. Kemudian yang kedua adalah saudara BD ini membawa 3 kg sabu, di mana yang 2 bungkus besar ini juga ditempatkan di pinggangnya dan ditutup dengan korset, dan juga 2 bungkus lainnya ditaruh di betis sebelah kiri dan 2 bungkus lainnya di betis sebelah kanan. Hasil pemeriksaan awal, sabu-sabu dan ekstasi tersebut berasal dari Malaysia yang akan diselundupkan ke Jawa Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik atau yang akan menerima narkoba. Babila Ste melaporkan dari Lampung Selatan.